محمد محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وما بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar tersebut, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang berada di sekeliling tanah larangan, lalu masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki padang gembalaan atau hima, tanah larangan. Dan ingatlah bahwa tanah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya yang halal bayyin dan yang haram bayyin. Yang halal itu jelas, yaitu Allah mensyariatkannya atau Rasulnya menyebutkannya bahwa dia halal atau haram, atau telah terjadi ijma' di kalangan kaum muslimin bahwa hal tersebut haram. Begitu pula yang halal, bahwa hal tersebut halal. Dan bainahuma mushtabihat, di antara keduanya ada perkara mushtabihat. Mushtabihat itu artinya samar. Tidak ada kejelasan pada orang tersebut apakah hal itu halal atau hal itu haram. Itulah yang disebut dengan perkara-perkara mutasyabihat. Nah, kebanyakan manusia tidak tahu, maka akhirnya yang mutasyabihat diambil, dilakukan, dilabrak saja. Karena toh tidak haram ini, dia adalah perkara mustabihat, perkara yang syubhat kata kita. Tetapi sebetulnya tidak begitu, sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana mestinya sikap kita. Kita lihat dalam hadis ini, Nabi melanjutkan sabdanya, "Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Tetapi, nah, ini penekanannya. Waman waqa'a fi syubuhat, barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, artinya dia mengambil, melaksanakan perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh kepada perkara haram. Maksudnya apa? Maksudnya akibat dia
mengambil perkara syubhat itu, dia akan jatuh kepada keharaman. Sebab kenapa? Syubhat itu berada di antara halal dan haram. Dialah yang membatasi mana perkara halal, mana perkara haram. Apabila syubhat ini kita ambil, artinya pembatas antara halal dan haram telah kita angkat, tak ada lagi batas. Sedangkan kita ini punya kolbu. Kolbu kita itu apabila terbiasa dengan perkara syubhat, maka lama-lama syubhat itu menjadi biasa. Maka akhirnya orang yang terbiasa melaksanakan perkara syubhat akan terbiasa pula terhadap perkara-perkara haram karena tidak ada lagi pembatasnya. Dengan kata lain, dia telah terjatuh kepada perkara haram. Maka di sini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, apabila kita mendapatkan perkara syubhat, maka tinggalkan atau bikin jelas. Cari ilmunya, cari penjelasannya, apakah dia halal atau haram. Kalau ternyata halal, maka silahkan diambil. Tapi kalau dia haram, maka harus ditinggalkan. Tetapi selama belum ada kejelasan hal itu syubhat, maka syubhat sebaiknya ditinggalkan agar terjaga agama kita dan kehormatan kita. Bukan syubhat berarti boleh diambil. Bukan seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.